membahas tentang historiografi. Sebelumnya, historiografi sendiri berasal dari dua kata, yaitu yang pertama historia, yang berarti tentang penyelidikan tentang gejala alam fisik, dan yang kedua yaitu grafien. Grafien berarti gambar, tulisan, atau uraian. Jadi, historiografi itu adalah berkembang menjadi pengkajian kronologis tentang tindakan manusia pada masa lampau dan dikenal dengan historiografi atau a study of historical writing atau pengkajian tentang penulisan sejarah. Kami akan menjelaskan tentang historiografi tradisional, historiografi modern, historiografi Islam, historiografi Cina, dan historiografi Jepang. Yang pertama yaitu historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang bercorak tradisional di Indonesia, yang mana dimulai pada masa kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, ciri-ciri historiografi tradisional adalah yang pertama yaitu istana sentris. Artinya, karya sejarah itu hanya dipusatkan pada kehidupan raja atau keluarga raja dan tidak mengangkat kehidupan masyarakat jelata atau masyarakat umum. Ciri yang kedua yaitu religius magis. Artinya dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib, yang mana seorang raja ini dianggap sebagai wujud penjelmaan dewa atau Tuhan, sehingga dianggap memiliki kekuatan magis atau gaib, yang mana hal ini dimaksudkan agar rakyat menjadi patuh, takut, dan taat pada segala perintah raja. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu bersifat feodalistis aristokratis, yang mana artinya yaitu dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal, tidak bersifat kerakyatannya, dan tidak memuat riwayat kehidupan rakyat. Tidak membicarakan segi sosial dan ekonomi dari kehidupan rakyat. Ciri yang ketiga, yang keempat, yaitu tidak begitu membedakan hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu bersifat regiosentris atau kedaerahan, yang mana historiografi tradisional ini banyak menekankan pada budaya dan suku bangsa di kerajaan tersebut. Ciri yang terakhir yaitu dalam penguraiannya banyak terjadi kesalahan-kesalahan, misalnya berkaitan waktu dan kaitannya dengan fakta sejarah, penggunaan kosakata, penggunaan nama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karya historiografi tradisional itu seperti apa? Di sini dijelaskan bahwasanya karya historiografi tradisional itu berupa prasasti dan naskah-naskah kuno, yang mana naskah-naskah kuno itu berupa babat dan hikayat, yang bertujuan supaya generasi penerus dapat mengetahui peristiwa di masa lalu, terutama di zaman kerajaan saat seorang raja memerintah suatu kerajaan. Naskah-naskah kuno yang pertama yaitu prasasti. Prasasti ini biasanya berkaitan dengan ritual di suatu kerajaan atau sebagai tanda peringatan sebuah momen peristiwa pada suatu kerajaan. Contohnya yaitu yang pertama prasasti Huka, yang kedua prasasti Ciareteun, yang ketiga yaitu prasasti kedudukan bukit, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, naskah-naskah kuno yang kedua yaitu berupa babat. Babat di sini berkembang pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Babat merupakan nama yang digunakan di buku cerita sejarah atau kronik dalam tradisi penulisan sejarah suku bangsa. Biasanya, penulis babat itu merupakan seorang pujangga keraton. Babat itu berisi tentang unsur irasional, cerita bercampur mitos yang kadang-kadang dipenuhi dengan kiasan dan isyarat. Babat banyak menceritakan tentang sejarah kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, atau kejadian-kejadian tertentu. Sebagaimana contohnya, yaitu
Jawa, Babad Parahyangan, Kitab Paraton, Babad Tanah Pasundan, Babad Sriwijaya, Kitab Negara Kertagama, Babad Galuh, Kitab Ramayana dan Mahabharata, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang historiografi Cina. Historiografi Cina merupakan peradaban tertua yang bernilai sejarah yang sangat tinggi dan bersifat abadi. Cina merupakan sebuah negara yang berhasil menemukan kertas, tinta, dan sistem percetakan. Berdasarkan pembambakannya, sejarah Cina itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa dongeng. Masa dongeng ialah masa prasejarah. Yang kedua adalah masa klasik. Masa klasik terjadi pada masa dinasti. Yang ketiga, masa modern. Masa modern ini terjadi pada masa republik. Maka penulisan sejarah pun memiliki perbedaan satu sama lain, tetapi masih bersifat kontinu. Sebagai kesatuan sejarah Cina, khususnya pada masa dongeng, belum mengenal tulisan. Jadi, belum adanya historiografi dan berupa oral history. Pembagian historiografi Cina. Yang pertama, dari Kaisar Kuning atau biasa yang disebut Huangti. Untuk pertama kalinya melakukan penunjukan sejarawan istana. Huangti ini merupakan salah satu pembentukan legendaris kebudayaan yang berasal dari Cina. Pembagian yang kedua ialah dari dinasti Shang pada tahun 17.051 sampai 1111 sebelum Masehi. Arkeologi modern membuktikan bahwa peramal istana dinasti Shang telah menyimpan arsip-arsip kuno mereka yang ditulis pada tulang yang berbentuk kura-kura. Yang ketiga adalah masa awal dinasti Zhou yang pada tahun 1111 sampai 221 sebelum Masehi. Catatannya terpisah-pisah, terutama pada bab tertentu dari Sucing atau sejarah klasik yang mencerminkan suatu minat yang terus-menerus pada sejarah keturunan para raja, tata cara, dan legitimasi politik. Sejarah yang keempat ialah pada masa Han awal, Qian dan Qian Han 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Sejarawan Agung Su Manqian merupakan pekerjaan ayahnya menyusun sejarah. Ia menulis suci kitab sejarah pertama yang memuat sejarah Cina dari zaman yang samar-samar sampai pada kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Yang kelima adalah masa dinasti Han kemudian. Pan Pun, sejarawan istana, menulis kitab sejarah yang merupakan buku pertama dari rangkaian sejarah dinasti Tuan Taixin. Buku ini menjadi model dan ditiru para sejarawan lainnya untuk menjadi penulisan buku-buku sejarah dinasti pada penulisan buku-buku sejarah yang ada di zaman dinasti Han kemudian. Yang keenam adalah zaman perpecahan yang terjadi pada 220 sampai 856 yang didominasi oleh bangsa barbar. Buddhisme perlahan merembes ke dalam pikiran bangsa Cina. Namun demikian, Buddhisme hanya berpengaruh sangat kecil terhadap pemikiran kesejarahan Cina. Pada masa awal ini merupakan zaman besar kedua pemikiran kreatif Cina. Yang pertama adalah Li Hixie pada tahun 465 sampai 522 yang menulis sebuah buku. Buku ini besar mengenai kesusastraan. Sebagian dari buku ini membahas masalah-masalah historiografi, yaitu pentingnya prinsip-prinsip umum, batasan-batasan untuk memilih hal khusus, ukuran yang dipercayai, materi, serta persoalan keobjektivitasan dan prasangka. Yang ketujuh adalah pada masa dinasti Tang. Pada masa dinasti Tang yang terjadi pada 618 sampai 906, zaman keemasan kesenian dan kesusastraan. Pada masa awal
dinasti Tang diadakan perluasan atas aparat birokrasi yang bertugas mencatat peristiwa-peristiwa, memproses dokumen, memelihara arsip, dan menulis sejarah. Yang ke-8 adalah masa Sung yang terjadi pada 960 sampai 1279. Penulisan sejarah para Neo-Konfusianisme memperlihatkan suatu kecamatan baru dalam menulis sejarah. Sumber-sumber tak resmi dan usaha keras untuk menerangkan secara rasional yang dikombinasikan dengan kepercayaan kuat akan kekuatan moral tersebut. Yang ke-9 ada dalam dinasti Manchu, biasa disebut zaman Qing, pada tahun 1644 sampai 1911. Perasaan yang tidak puas dengan kekolotan Neo-Konfusianisme telah menyebabkan timbulnya suatu gerakan kritik yang sangat penting. Empiris rasional menyebabkan munculnya prinsip dan metode baru. Metode baru ini dalam geografis historis. Yang pertama adalah epigrafi, ilmu purbakala, dan lain-lain. Guyen Wu pada tahun 1613 dan 1682 menjadi pionir dengan memulai suatu metode riset induktif dan ini membawa akibat jauh terhadap sejarah dan fisiologi. Yang kedua adalah historiografi Jepang. Tradisi menulis sejarah telah dilakukan oleh Jepang sejak abad ke-8 melalui Kojiki pada tahun 720 yang berisi catatan mengenal masalah-masalah kuno, dan Nihon Shiki pada tahun 720 badak Jepang. Kedua ini merupakan bentuk penjelasan dari penguasa tentang tata politik. Kojiki tidak mengandung cerita tentang proses penciptaan alam, para pahlawan, dan para dewa. Penciptaan yang diceritakan oleh Kojiki hanya sebatas tentang penciptaan sepasang manusia yang kelak menurunkan kaisar sebagai penguasa di Jepang. Sedangkan Nihon Shiki memiliki kelebihan dibandingkan Kojiki karena para penulisnya memiliki kesadaran diri yang lebih dibandingkan dengan para penulis Kojiki. Mereka ini mencoba untuk memberikan penanggalan terhadap kejadian-kejadian yang tidak begitu jelas. Dari usaha itu terciptanya suatu keyakinan bahwa Jimmu, Kaisar Jepang I, memerintah pada tahun 660 sebelum Masehi. Pada masa historiografi Jepang yang dihasilkan berpusat pada penulisan sejarah partikelir seperti monografi biasa disebut dengan hikayat-hikayat, kagami, cermin-cermin, dan yang terkenal adalah okagami, yaitu cermin besar, yang merangkai suatu perpaduan mengenai bangkitnya keluarga Fujiwara. Tradisi penulisan sejarah yang mantap diawali dengan didirikannya kantor pengumpulan bahan-bahan sejarah dan penyusunan sejarah nasional pada tahun 1869. Pada zaman Meiji terjadi perdebatan dalam bidang ideologi sejarah. Sebagian sejarawan menginginkan sejarah sebagai media untuk membangkitkan patriotisme dan menghidupkan terus kenangan kesastriaan di masa lampau. Baik teman-teman semuanya, historiografi modern dan Islam. Penulisan sejarah pada masa ini ditandai dengan adanya peranan Indonesia sebagai pemeran dan pelaku utama dalam historiografi, yakni Indonesia dan sentris. Artinya, sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pengalaman dan sudut pandang orang Indonesia sendiri. Jadi, sejarah penulisan itu berkedok atau berlatar belakang bahwasannya para sejarawan dulu itu menuliskan sejarah itu berdasarkan ruang lingkup atau kondisi masyarakat dari orang tersebut. Lalu
Orang Indonesia sendiri bukan lagi berdasarkan pandangan kolonial atau penguasa semesta atau penguasa semata. Seminar Nasional Sejarah 1 tahun 1957 di Yogyakarta dianggap sebagai kebangkitan penulisan sejarah. Dalam seminar itu dibahas tentang dorongan untuk menulis sejarah yang berorientasi Indonesia penulisan karya. Juga historiografi nasional juga menggunakan berbagai disiplin ilmu serta sumber-sumber sejarah yang lebih lengkap. Selain itu, bahan tulisan sejarah bukan lagi hanya mengisahkan para raja dan orang-orang besar lainnya, melainkan juga rakyat kecil, dan orang-orang kebanyakan yang juga berperan dalam kisah sejarah secara keseluruhan. Ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama yakni bagaimana sudut pandang seseorang atau sudut pandang masyarakat tersebut. Jadi ciri-ciri modern itu penulisan sejarah yang pertama sangat identik dengan perilaku kebudayaan ataupun kondisi kebudayaan dan masyarakat dari bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bersifat kritis, analitis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Hasil penulisan merupakan perbandingan dari berbagai sumber, baik itu sumber kolonial maupun sumber lokal. Yang keempat, penulisnya adalah orang-orang akademisi atau kritis dalam bidang bahasa. Oke, dari poin ini kita bisa mengangan-angan atau flashback dari buku yang sering kita baca. Apalagi kita jurusan IPS, pasti saya yakin dari satu kelas semuanya, terutama bagi dosen-dosen maupun kaprodi maupun yang bersama staf-stafnya, pasti sebelum beliau-beliau itu sukses atau akan menggapai sebuah kesuksesan, pasti mereka suka membaca. Nah, itu kalau kita flashback dalam penulisan buku atau karya tulis sejarah, banyak sekali kata-kata yang dimasukkan, kata-kata seperti halnya puisi atau kata-kata yang tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat itu aku dan sampean. Itu kalau orang Indonesia atau pendahulu kita itu menuliskan dengan bahasa-bahasa yang sangat apik dan sangat rapi dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Namun tidak lari dari inti dari sejarah tersebut. Lalu menonjolkan peran bangsa Indonesia. Menonjolkan peran bangsa Indonesia. Seperti halnya contoh sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia. Indonesia selalu kalau dalam falsafah orang Jawa menyelipkan sebuah kata yang identik peran bangsa Indonesia. Ngoten niku orang Indonesia iki mboten purun nek mboten disangkut pautkan. Contoh kayak orang-orang di masyarakat kita, nek amal di masjid lek disebutnya ya mboten purun. Itu orang Indonesia. Welcome to Indonesia. Lalu yang selanjutnya mengungkapkan dinamika masyarakat. Dinamika itu apa sih? Dinamika itu naik turunnya nada. Naik turunnya nada, bukan konita afla nada. dinamika itu naik turunnya. Naik turunnya statistik perkembangan di Indonesia. Lalu karya historiografi modern. Ya Allah. Karya yang dihasilkan pada masa historiografi modern sangat banyak dan lebih beragam. Beberapa diantaranya adalah yang pertama, sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid 1 sampai jilid 11, karya A.H. Nasution. Lalu yang kedua, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Lalu sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai dengan jilid 7. Peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara. Itu salah satu karya-karya historiografi modern di
Termasuk historiografi modern itu penulisan sejarah ketika dunia sudah terbilang modern. Jadi pada waktu itu sudah ada ballpoint, sudah ada lentera ini bukan sukle atau bukan lampu sorot, itu sangat modern sekali itu. Lalu penulisan sejarah Islam Indonesia sudah dimulai sejak awal Islam masuk, walaupun dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Ataupun corak-corak awal historiografi Islam Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama Mas Bay, rencana dipikir Mas Bay. Yang pertama, hikayat. Hikayat ini merupakan bentuk cerita yang selalu disampaikan dalam bentuk puisi yang sering disebut sajak. Contohnya hikayat Sulalatus Salatin, sejarah negeri Kedah, hikayat raja-raja Pasai, hikayat Tangguh pahlawan kerajaan Cirebon. Yang kedua kita satu tak bagus. Yang kedua, mengenai istilah khabar ini, Franz Rosenthal menyebutkan sebagai salah satu bentuk dasar historis Islam. Bentuk historiografi Islam yang paling tua yang langsung berhubungan dengan cerita-cerita perang dengan uraian yang baik dan sempurna. Nah, biasanya mengenai sesuatu kejadian yang selalu ditulis hanya menjadi beberapa halaman saja. Yang ketiga, tambu. Istilah tambu berasal dari bahasa Minangkabau. Tambu yakni cerita historis tentang silsilah nenek moyang mereka. Tambu biasanya kebanyakan berisi penuturan sastra lisan dalam bentuk pepatah dan syair-syair yang panjang. Tambu menceritakan dengan bentuk pepatah dan syair-syair yang panjang. Namun dia juga menceritakan intinya adat, sistem pemerintahan dan aturan kehidupan sehari-hari bagi orang Minangkabau. Contohnya tambu tentang asal-usul negeri menceritakan anak Zulkarnain berlayar dan berhenti di Gunung Merapi ketika masih sebesar telur ayam. Selanjutnya berubah menjadi daratan luas. Yang keempat, kisah-kisah biasa berisi tentang cerita pengembaraan seseorang dan rentetan kejadian yang dialaminya. Yang kelima, silsilah berasal dari bahasa Arab. Silsilah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ansab, jamak dari nasab, sing ana kodal paham. Yang berarti silsilah yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan keturunan suatu kabilah. Misalnya silsilah di Indonesia juga bertujuan untuk mempertahankan identitas pokok dan solidaritas dalam historiografi Islam tradisional, sering dihubungkan dengan tokoh-tokoh terkenal sebelumnya seperti nabi, wali, ulama, dan pahlawan Islam. Sekali Islam, penulisan sejarah Islam yang sebagian ditulis dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya begini. Kalau dalam pepatah Islam yang pernah saya baca, namun saya lupa bagaimana bahasanya, yang penting saya sangat ingat dengan intisari yang disampaikan dalam pepatah tersebut. Kita jangan lupa sejarah. Karena apa? Tanpa sejarah kita tidak akan mengenal siapa kita sebenarnya, dan siapa yang melahirkan kita, dan siapa yang merintis semua. Ambil contoh saja, kalau tanpa sejarah, Ka'bah ini tidak akan berdiri. Meskipun ini hanya itu, cuma di sini saya sangat bangga. Karena apa? Orang yang mendirikan Ka'bah, orang yang mendirikan Ka'bah ini tentu dia sangat memahami bagaimana Nabi Ibrahim itu mendirikan Ka'bah. Dan dari situ kita juga mengambil kesimpulan manfaatnya. Bagaimana orang ini sangat memahami dan menghargai sejarah. Kita dapat belajar waktu dulu pendahulu-pendahulu kita, yakni karya Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Beliau
kalau kita mengetahui sejarah, orang-orang dulu itu adalah orang yang pertama kali menemukan bagaimana ilmu-ilmu kedokteran. Namun pada waktu itu ada gejolak, keruntuhan dari orang Islam, sampai-sampai kitab-kitabnya itu dibuang ke laut. Mungkin kalau kita tidak tahu sejarah, kita tidak tahu bagaimana sejarah-sejarah itu, mungkin kita akan sangat bangga dan yakin bahwa semua di lingkungan kita itu adalah karyanya orang Yahudi atau orang Kristen. Namun penulisan sejarah ini yang harus kita pahami adalah dari materi yang kelompok kita sampaikan atau kelompok kami, itu intinya adalah bagaimana penulisan sejarah. Pasti di benak-benak lokali sampean panjenengan iki mikire dulu sejarah itu ana wong gabut moro-moro nulis ngoten ya. Ndak. Sejarah itu terus lahir sebagaimana seiring bertambahnya zaman. Mungkin sama yang sedang melihat video ini, nanti saya yakin dan percaya akan dituliskan menjadi sebuah sejarah. Sejarah oleh siapa? Sejarah oleh anak cucu panjenengan semuanya. Makanya kalau saya sendiri, ketika saya belajar seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hamidi, ketika sama belajar atau menempuh sebuah pendidikan, jangan kalau dalam orang Jawa itu Arab sama itu dikenang. Jadi paling enggak ketika saya membuat karya ataupun sama mempunyai jasa dalam sejarah, contoh kalau sama nanti saya doakan semuanya dari kelas 1 pendidikan IPS ini menjadi kepala sekolah semuanya. Kepala sekolah atau paling enggak menjadi kepala keluarga yang sangat besar. Oh, besar kamu gendut ngoten. Maksudnya paling enggak lepan sama dari kepala sekolah, ya Allah, aku eling Kak Basin dibangun iki, aku eling apa Pak Lukman Al-Fatihah kayak Pak Lukman. Mungkin itu nanti ada statement pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan, bisa lihat di kolom komentar di bawah ini. Yang didominasi oleh bangsa barbar. Tradisi menulis sejarah oleh apa ya? Yuk. Bakal ngomong ya. Hah? Ya wae ngelengi. Ngeleng.